Halo teman-teman pembaca, selamat datang di Jelajah Literasi episode Pacar Merah Kaget X Festival Buku Asia. Ini adalah rangkuman obrolan bersama Nuril Basri, Minato Kanae, dan Kim Sang Hyun untuk membincangkan pemikiran-pemikiran mereka yang tertuang dalam karyanya. Pertanyaan dimulai dengan mengapa kalian menulis dan apa yang menjadi pemicunya. Dan inilah perbincangannya. Selamat menyimak. 제가 그때 당시 이제 빚이 엄청나게 많았어요. 코로나가 시작되면서 제가 카페도 운영하고 출판사도 운영하는데 여기 돈으로 하면 저희 한국 돈으로 17억 정도 빚이 있었는데 그걸 극복해내는 과정이 동기였던 것 같습니다. Jadi katanya yang benar-benar men-trigger dia itu adalah karena seperti yang kalian udah pada tahu, selain penulis dia juga punya sebuah kafe, terus habis itu dia juga punya perusahaan penerbit, terus habis itu jadi dia bilang katanya pada saat itu yang terjadi adalah ketika corona, karena dia masih harus mempertahankan usaha-usahanya itu sehingga dia punya utang yang kalau misalnya di Indonesia dirupiahkan itu sekitar 17 miliar. Sehingga untuk mengatasi itu jadi dia tertrigger untuk sembari bikin sembari. Sorry kagetnya belakangan ya karena penerjemahan. Jadi ya oke, berarti itu ya titik dia mau menulis. Oke, baik. Jadi kan tulisan-tulisan saya kan ini terutama yang ini ya menceritakan tentang kelas pekerja ya. Soalnya saya kebetulan saya ngepost di pinggir mall dan kos-kosan saya itu penuh sama orang-orang jadi kasir gitu. Terus yang jaga jadi di counter bubble, terus yang jadi SPG. Jadi itu teman-teman saya gitu ya. Dan cerita-cerita dari mereka itu jarang sekali ada. Soalnya kan kadang-kadang cerita dari orang-orang middle class lah, orang-orang Jakarta lah kayak gitu. Ya menurut saya itu penting ya, misalnya dari perspektif mereka. Cuman saya belum menemukan alasan kenapa saya harus menuliskan mereka gitu. Suatu saat saya diundang ke Frankfurt Book Fair untuk jadi pembicara, untuk membicarakan novel yang sebelumnya, Not a Virgin, dan saya diundang ke sebuah makan malam. Di makan malam tersebut ada orang yang duduk sebelah saya. Terus dia bisik-bisik, Nuril, di Jerman ini banyak loh brondong-brondong dari Indonesia yang dibawa oleh sugar daddy-nya, kayak gitu. Saya bilang, oh iya kamu mau nggak menuliskan hal tersebut? Dia bilang gitu. Ya boleh, tapi kan saya di Frankfurt cuma beberapa hari, jadi saya nggak mungkin gitu menuliskan tentang mereka. Akhirnya emang jodoh saya untuk menuliskan hal tersebut, saya dapat beasiswa dari satu perusahaan di Jerman ya untuk riset di sana. Jadi mereka kasih setahun, cuman saya karena hemat saya sebulan aja deh, saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya berangkat ke sana, ketemu orang-orang yang menjadi simpanan oleh sugar daddy-nya itu, ngobrol-ngobrol dan jadilah buku ini. Jadi sejauh mana pengaruh orang-orang sekitar saya mempengaruhi saya untuk sebuah buku ya sangat besar sih ya. Karena buku saya genrenya cukup realis. Jadi apa yang saya lihat itulah yang saya tulis. Kita ke pertanyaan yang ini sebenarnya juga aku tergelitik karena ada genre Iyamisu ya. Aku baru tahu bahwa itu ada di Jepang. Kita akan bertanya kenapa para penulis memilih genre dari buku-buku yang mereka tulis ini. Dia dengan bangga menyatakan bahwa genre Iyamisu ini adalah dialah yang membuat populer di sana. Menurut dia di dunia ini ada banyak banget masalah sebenarnya. Dan sebenarnya masyarakat kita bukan masyarakat yang berusaha untuk memecahkan masalah itu, tapi malah berusaha untuk menyembunyikan itu dan meniadakan masalah itu seolah-olah nggak ada. Dan menurut dia itu bukan penyelesaian untuk masalah. Ada juga orang-orang yang berusaha untuk meniadakan perasaan atau pikiran-pikiran yang tidak mengenakan di dalam dirinya. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa masalah itu ada, kita nggak akan bisa menghadapi masalah itu. Dia ingin menunjukkan, membawa perasaan-perasaan yang kita sembunyikan itu ke permukaan. Dan menurut dia kenapa teman-teman merasa nggak enak setelah membaca bukunya, karena teman-teman akhirnya melihat perasaan-perasaan yang kalian sendiri mungkin punya, yang selama ini diabaikan, akhirnya kalian bisa melihat itu. Dan dia bukan menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dia bukan menciptakan sesuatu dari hal yang nggak ada. Dia cuman
ngebalik gitu, kayak memunculkan apa yang udah disembunyikan aja. Dia ingin teman-teman menyadari masalah yang ada di dekat kita. Dan itulah alasan dia yang menulis genre Iyamisu. 저는 그 기생충 영화를 만든 봉준호 감독이 가장 개인적인 게 가장 창의적이라는 얘기를 했거든요. Jadi dia bilang katanya kalau menurut dia setelah dia nonton Parasite, sutradaranya yang dari Parasite itu adalah salah satu yang bikin cerita yang menurut dia itu paling kreatif. 그래서 가장 개인적인 이야기들을 꺼내놨을 때 누군가 그걸로 공감을 할 수 있고 얘도 이렇게 사는구나, 이런 것들을 버텼구나라는 것들을 좀 느끼게 해주고 싶었고. Jadi katanya setelah menonton film yang satu itu, yang dia pengen lakukan juga sama, yaitu ketika dia menceritakan tentang cerita-cerita pengalaman pribadinya itu, dia berharap lewat pengalaman pribadinya ada orang-orang di luar sana yang berasa, oh ternyata ini orang lagi mengalami hal yang sama dengan saya. 그런 의미에서 에세이나 수필이라는 장르에 선택을 해서 계속 좀 쓰고 있지 않나 이런 생각들을 하고 있습니다. Makanya kenapa dia pilih genre di mana dia tulis dalam bentuk esai, karena dia berasa setelah dia menulis bentuk yang seperti ini, apa yang dia dapat dari pembaca-pembaca dia di Korea itu adalah dia banyak mendapat masukan kalau misalnya mereka berasa aku ternyata di luar sana masih ada orang-orang yang mengalami hal yang sama kayak saya, sehingga mereka berasa terhibur, mereka juga berasa tersemangati. Sehingga dengan cara begitu dia juga berharap semoga tulisan dia ketika sampai ke pembaca-pembaca di Indonesia juga, pembaca-pembaca Indonesia juga bisa merasakan hal yang sama. Genre saya adalah memang trademarknya adalah tragicomedy. Jadi sesuatu yang tragis saya balut dengan sesuatu yang lucu, yang komedi. Mungkin itu karena manifestasi saya dari kecil ya, saya selalu dibully, dikatain kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya bawa ke hati kayak gitu, itu kan jadinya sedih sendiri. Jadi saya anggap aja itu sesuatu yang lucu. Dan itu pun jadi penerimaan orang tuh lebih gampang ya. Ini cerita sedih, tapi kalau dibalutnya lucu, orang merasa kayak mereka akan lebih gampang nerima. Contohnya kalau kita jatuh di depan banyak orang gitu, kalau misalnya kita, oh sakit banget, malu kayak gitu kan, orang nggak enak kan jadinya. Tapi kalau misalnya kita jatuh, terus kita ketawa, orang juga ketawa, ya oke, it's fine. Kita jadi nggak terlalu malu juga dan mereka juga nggak ngerasa terlalu khawatir. Jadi itu semacam taktik juga ya dalam menyampaikan cerita yang lumayan serius sebenarnya. Cuman saya sampaikan secara komikal gitu ya. Oke. Aku nanya dulu ke Mbak Kanae duluan ya, soal jadi boleh nggak sih tahu kenapa dia fokus pada karakter ibu gitu? Seperti yang dibilang, saya seorang ibu. Saya juga seorang istri. Dan saya seorang penulis. Tapi saya juga Minato Kanae. Dia berpikir tidak seharusnya kita mengangan-angan sendiri, membentuk-bentuk sendiri image seorang ibu harus begini, seorang guru harus begini. Itu kita nggak seharusnya bikin seperti itu. Misalnya seorang ibu harus mau nggak mau harus menyayangi anaknya. Atau seorang istri harus mau nggak mau menghormati suaminya. Seorang keluarga harus mau nggak mau harus akrab misalnya. Atau seorang anak harus mau nggak mau mendengarkan orang tua, harus nurut. Dan semua hal itu seolah-olah menjadi sebuah aturan yang harus kita turuti, dan menurut dia itu aneh gitu. Dan menurut dia kalau kita misalnya mengumpulkan 10 orang perempuan, di situ kita akan melihat 10 bentuk ibu. Ada juga perempuan yang memilih untuk tidak menikah. Ada juga orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Ada juga orang yang suka dengan anak-anak. Ada juga seorang perempuan yang ingin membuat makanan yang enak, memasak masakan yang enak untuk suaminya. Dan nggak ada yang salah, semua itu nggak ada yang salah. Dan karena itu dia pengen teman-teman memikirkan juga, pengen jadi orang seperti apa sih sebenarnya. Dan memang nggak ada jawaban yang benar. Tapi kita semua bisa memilih.
こういう風になりたい、こういう風にはなったらダメだ、そういう、いろいろなパターンを私が提案することができたらいいなと思っています。Dan menurut dia alangkah baiknya kalau dia bisa memberikan pilihan-pilihan, alangkah baiknya melakukan seperti ini atau lebih baik tidak melakukan seperti ini. Dia pengen memberikan pilihan-pilihan itu ke teman-teman. Nah itu dia menulis ibu yang ada di Confession dan ibu yang ada di Motherhood ini sebagai dua tokoh ibu yang berbeda. Dan dia ingin teman-teman menjadi seorang ibu yang berdasarkan pilihan teman-teman sendiri, bukan atas dasar paksaan atau peraturan-peraturan yang udah disodorkan ke kalian. Oke, kenapa? Ini lebih ke, kok kamu berani sih lebih menulis tentang LGBT untuk working class ya? Nggak takut gitu, nggak takut atau dan apakah ada dukungan dari belakang atau gimana nih kamu menghadapi langkah untuk maju gitu? Saya kan sebenarnya nggak berasal dari circle manapun ya. Kalau dari dunia sastra di Indonesia itu saya benar-benar ya bisa dibilang otodidak. Tapi buat saya menulis itu sesuatu yang harusnya membebaskan, kayak liberating. Toh prosesnya itu cuman kamu dan misalnya Microsoft Word kayak gitu kan ya, nggak ada ngelihat, nggak ada tuntutan dari orang lain. Jadi itulah proses yang menurut saya itu sangat penting dan esensinya dari menulis, karena ya I want to write something that I want to write gitu ya. Kalau misalnya udah ada paksaan dari orang lain, jadinya nggak organik. Dan karena saya orangnya ya kayak gitu, karena menurut saya menulis itu suatu kebebasan, jadi saya nggak takut akhirnya, karena ya udahlah apapun yang terjadi nanti itu terserah kayak gitu. Yang penting saya udah menuliskan sesuatu yang saya ingin tuliskan dan itu jujur keluar dari saya kayak gitu, nggak ada kontrol dari manapun. Pertanyaan buat Mas Kim nih. Oke. Tadi udah cerita bahwa ini nempel kayaknya 17 miliar ya di kepala kita semua ya gitu. Itu memang dorongan untuk melakukan sesuatu, merubah hidupnya. Tapi sebenarnya dari lingkungan dia, sebenarnya apakah yang menyebabkan dia untuk mendorong untuk menulis ini gitu loh. Maksudnya memang dari diri sendiri ya, bukunya tuh kayak dari diri sendiri. Tapi dari lingkungannya sebenarnya ada nggak sih kayak ekspektasi sukses, ekspektasi anak cowok gitu atau laki-laki di Korea gitu, itu ada pengaruh nggak ke tulisannya? 한국에도 엄청 많이 있어요. 예를 들어 저도 장교 출신으로 이제 군대를 나왔는데 아버지께서는 글 쓰는 거나 회사 운영하는 것들을 굉장히 반대했어요. 계속 군인을 하라고. 네. Jadi katanya dia bilang katanya di Korea juga banyak yang modelan begitu. Katanya kalau dia sendiri, katanya dia setelah selesai wamil, karena kebetulan dia itu datang dari keluarga militer. Jadi katanya ketimbang dia masuk untuk kerja di perusahaan, katanya harapan ayahnya itu sebenarnya dia untuk melanjutkan di militer juga. Jadi katanya karena dia sendiri juga adalah anak sulung dari keluarganya, apalagi anak laki-laki pertama. Jadi di Korea itu memang banyak banget kayak standar-standar di mana kayak anak laki-laki terutama anak sulung itu harus seperti apa, itu banyak sebenarnya. Cuman katanya untungnya belakangan ini katanya banyak kayak orang-orang tua itu mulai mengerti. Jadi budaya-budayanya itu mulai masuk kalau misalnya masing-masing anak itu mereka punya kayak karakteristiknya mereka sendiri. Sehingga masing-masing anak itu biasanya akan dirawat berdasarkan karakternya masing-masing. Jadi katanya, jadi keluarganya dia sendiri juga bisa menerima kalau misalnya kayak dia lebih hobi untuk kayak manage kafenya, terus habis itu untuk buka sebuah perusahaan penerbitan, terus bahkan dari sana dengan dukungan-dukungan dari orang sekitarnya juga, malah dia dapat banyak masukan. Jadi kayak apa yang mungkin tadinya dia kepikiran, jadi banyak dapat masukan yang kreatif dari orang-orang di sekitarnya. Melalui karya tulisnya, mereka menuangkan isi pikiran bahwa meski masyarakat Asia hidup berdampingan dengan aturan tak tertulis yang seolah sudah memberi garis batasan pada setiap individu, tapi kita punya banyak pilihan dalam hidup, dan kita bebas menjalani pilihan yang kita mau. Demikianlah rangkuman obrolan bersama 3 penulis asal Asia, semoga dapat memberi banyak inspirasi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.